Nah, jadi kita akan lihat contoh soal konvolusi ya malam ini. Eh, jadi sebagai pengingat, ini saya tunjukkan rumusnya yang ada di Heikin ya, bahwa konvolusi bukan operasi perkalian biasa, melainkan YT ya sama dengan integral minus tau hingga sampai tau hingga. Lalu X tau, HT minus tau-nya ini artinya minus tau itu udah dicerminkan terhadap sumbu Y, terus diintegralkan terhadap D tau ya. Jadi ada X tau tidak dicerminkan, tapi H minus tau ini dicerminkan dan digeser-geser sejauh titik T, begitu ya. Nah kita lihat contoh yang paling sederhana dua sinyal kotak ya ini ya example 2.6 ya. Dua sinyal kotak ini kita lihat persamaannya ya. XT-nya adalah UT minus 1 minus UT minus 3 ya. Jadi UT minus 1 itu artinya di satu step function naik on, lalu di minus 3 UT minus 3 dia minus 1 gitu ya. Jadi dari yang tadinya 1 minus 1 jadi 0 ya. Jadi fungsi kotak antara 1 sampai 3. Nulisnya begini nih pakai unit step function ya. Lalu HT-nya itu juga fungsi kotak, mulainya di 0, berakhirnya di 2. Jadi ini sama-sama dua fungsi kotak gitu ya. Lalu kalau dikonvolusi jadi apa? Nah ini Heikin menunjukkan perhitungannya. Lalu sesuai dengan apa rumus konvolusi itu, ini HT-nya ini nih yang dicerminkan oleh Heikin ya. Jadi ini kalau dicerminkan terhadap sumbu Y, dia jadi ke kiri di sini ya. Lalu di titik 0 ini jadi titik T. Nah, jadi kita lihat ini pencerminannya ya, HT minus tau. Di ujung ini titik T-nya, karena tadi titik 0-nya ada di sini. Lalu di sebelah kiri ini jadi titik T minus 2. Ya, karena kan berbeda 2 jaraknya dari titik T ini. Nah, lalu yang dicerminkan ini nih yang digeser-geser dari minus tau hingga sampai masuk ke overlapan fungsi kotak yang satunya, yang X tau ini ya. Dan overlap pertama itu adalah di bagian ini. Ya, jadi eh, antara satu ya, karena yang pojok yang sebelah sini kan masuk ke dalam kotaknya ya, berarti dia overlapnya antara 1 sampai T ya, karena T-nya ini masuk, terus dari 1 sampai T ini daerah overlapnya seperti ini digambarkan ya, sehingga menghitung di daerah ini fungsinya 1 ya, karena ini 1 kali 1, batas integralnya dari 1 sampai T ya. Jadi ini batas integralnya 1 sampai T, lalu fungsi yang di dalamnya 1 ya, lalu diintegralkan. Nah, jadi integral 1 d tau ya, itu dapatnya tau, lalu taunya batasnya dari 1 sampai T ya. Tapi kalau kita lihat di sini ya, ini T-nya sendiri sebenarnya bergerak dari 1 sampai 3 ya. Jadi waktu dia mulai overlap ini, T-nya ini masuk overlapnya di 1, terus T-nya bergerak sampai 3 begitu ya, sehingga kotaknya eh, overlap penuh pada saat T-nya ini di 3 gitu ya. Sehingga nanti di jawabannya kita lihat ini ya, di daerah yang ada jawaban ini kita lihat bahwa apa fungsinya yang ada jawabannya ini adalah antara T 1 sampai 3, karena di daerah overlap itu T-nya bergerak antara 1 sampai 3. Nah, terus jawabannya apa? Jawabannya adalah hasil dari integralnya ini ya. Jadi integral dari 1 itu tau, terus dimasukin batasnya antara 1 sampai T. Ya, berarti fungsi hasil integralnya kalau dimasukin batasnya, batas atasnya T kurang batas bawahnya 1. Berarti fungsinya T minus 1. Ya, seperti ini. Jadi T minus 1 pada saat T-nya antara 1 sampai 3. Ya, jadi T minus 1 ini tuh garis lurus nih. Karena T
ini kan garis lurus dengan apa? Gradien 1, motong sumbu Y di -1 begitu ya. Nah, sehingga gambarnya hasilnya adalah seperti ini ya. Antara 1 sampai 3 ini garis T-1 ini ya. Nah, lalu pada saat kotak yang ini mulai keluar dari overlapnya, maka buntutnya yang tersisa ini T-2 overlap sampai kotaknya ini 3 begitu ya. Dan ini kalau dihitung lagi integralnya dapat garis yang sebelah kanan ini ya, dan garis di sebelah kanan ini pada saat T-nya udah keluar dari kotaknya ya, bergeraknya dari antara 3 sampai 5 ya. Makanya ini T-nya bergerak dari 3 sampai 5. Ya, jadi konvolusi dari dua fungsi kotak yang identik ya, cuman beda delay-nya doang ini ya. Ini mulainya di 1, ini mulainya di 0. Jadinya adalah fungsi segitiga. Gitu ya. Nah, ini saya tunjukkan ya di fungsi Python ya. Jadi saya buatkan fungsi Python ya, saya taruh di learn. Bapak-bapak yang udah install Anaconda ya, bisa ini ya, download contoh codingan ini, terus ditaruh di working directory-nya Jupyter Notebook ya. Kalau working directory-nya masih yang standar instalannya itu ada di bawah user, nama nama user di komputer atau di laptopnya gitu ya. Terus nanti bisa cari apa, ada directory untuk Jupyter. Nah, di situ tuh semua file-file yang untuk Jupyter Notebook-nya gitu ya. Tapi kalau bapak-bapak mau mindahin working directory-nya supaya bisa taruh di tempat data di mana gitu ya, yang ditunjuk oleh Jupyter Notebook, ini saya tuliskan perintah singkat ya untuk bisa mengenerate config file untuk Jupyter Notebook-nya. Lalu di config filenya itu bisa diedit supaya working directory-nya itu pindah ke working directory tertentu. Ini ya di D atau di E atau di mana gitu, terserah naruhnya supaya file-file Jupyter Notebook-nya itu nggak kocar-kacir gitu ya, ada di atau di working directory instalan yang susah dicari begitu ya. Ini bisa dicobain ya. Nah, ini saya terangin sedikit ya fungsi Python-nya ya. Jadi Python-nya itu sebenarnya untuk mensimulasi operasi konvolusi dan melakukan plottingnya ya. Tapi fungsi Python-nya itu tuh sebenarnya melakukan trik sedikit ya, karena membuat fungsi yang bisa diplot dengan gampang di Python itu perlu agak ditrik begitu ya. Misalnya terutama fungsi kotak sih ya. Jadi ini ada fungsi kotaknya, lalu ini hasil konvolusinya. Ini saya plot dua-duanya ya. Dan ini supaya fungsi kotaknya simple, saya buat antara -1 sampai 1. Ya, lalu fungsi kotak yang sama ini kalau dikonvolusi jadinya segitiga ya, seperti kita lihat di contoh tadi ya. Cuma ini sumbu X-nya di titik 0 ini nih. Jadi kita bisa bayangin fungsi kotaknya kalau salah satu dicerminkan, tetap dia ada di tengah, tapi dia digeser ke kiri, dia mulai berhimpit itu pada saat T titik 0 ini ada di -2. Ya, karena kotaknya kan lebarnya 1, terus dia baru mulai berhimpit. Jadi di -2 ini juga segitiganya mulai muncul. Ya, jadi kebayang ya kenapa hasilnya seperti itu. Nah, ini saya jelaskan dikit ya, coding Python-nya pendek ya, supaya simple. Jadi pertama import NumPy dulu ini untuk kalkulasi kalau di Python, lalu matplotlib untuk plotting. Nah, terus saya tuh mau membuat fungsi kotak sederhana ya. Ini sebenarnya dari -4 sampai 4. Lalu saya buat sumbu T-nya dulu ya, dengan cara membentangkan titik-titik dari -4 sampai 4, jaraknya 0,1. Ya, jadi sebenarnya gambar kotak ini itu tuh banyak titik ya, dan setiap titik
antara satu kotak ini tuh ada 10 titik sebenarnya karena jaraknya setiap interval tuh 0,1. Ya, jadi ini sebenarnya kelihatan seperti fungsi kontinu tapi sebenarnya itu diskrit ya. Dan kelihatan ini agak miring sedikit ya. Karena sebenarnya nih ya kalau saya matiin ya gambar-gambar lainnya sebentar ya. Eh, terus saya plotting gambar ininya aja ya, gambar fungsi kotaknya aja. Ups. Eh, ini ya, fungsi kotaknya aja saya plot. Nah, fungsi kotaknya itu sebenarnya kan seolah-olah di -1 itu naik on, lalu di satu itu turun ya. Tapi sebenarnya dia tuh geser dikit karena jarak ini 0,1. Kalau jarak ini saya rubah ya jadi 0,5 gitu misalnya ya. Nah, maka Bapak-Bapak bakal lihat ininya geser nih di 0,5 ya. Karena sebenarnya memang di -1 ini nilainya satu. Tapi di titik berikutnya dia bisa tahu titik berikutnya nol itu pada saat 0,5 yang berikutnya ini juga ya. Jadi agak miring gitu ya. Kalau saya buat intervalnya benar-benar satu ya, itu sinyal kotaknya jadi trapesium. Karena memang di sini satu terus berikutnya nol tapi di titik yang ada berikutnya tuh cuma di titik dua ya. Jadi sebenarnya ini apa gambarnya ditrik sedikit supaya eh, agak mirip dengan fungsi kotak. Padahal sebenarnya titiknya ini banyak nih. Ini sebenarnya diskrit, cuman kelihatan seperti kontinu karena dibuat intervalnya 0,1. Ya. Sorry. Nah, lalu gimana cara buat fungsinya ya? Jadi fungsinya pakai definisi fungsi seperti ini ya, rectangular X. Lalu nilai Y-nya pertama-tama dimasukin 0 dulu yang panjangnya sepanjang X ya. Nanti X-nya itu sebenarnya variabel dimasukin T ya. Sehingga kalau saya mau buat fungsi P yang fungsi kotak, saya tinggal tulis rectangular T sementara T-nya udah terdefinisi dari -4 sampai 4 ini begitu ya. Nah, lalu ini pakai apa? For loop sama if else sederhana aja ya. Untuk untuk titik yang ke I di dalam sepanjang X ya, sepanjang titik T ini nanti yang dari -4 sampai 4. Untuk titik ke I, kalau nilai absolut X yang ke I-nya itu lebih kecil dari satu, lebih kecil sama dengan satu, masukin nilainya satu. Ya, artinya di daerah sini yang nilai absolutnya itu nilai absolut jadi tidak memperhatikan tanda ya. Eh, daerah sini nilai absolutnya lebih kecil dari satu, daerah sini juga ya. Itu pasang nilainya satu, gitu ya. Lalu kalau enggak pasang nilainya y-in 0 gitu ya. Jadi buat nilai kotak apa fungsi kotaknya sesederhana itu ya pakai if else semacam ini sih ya. Nah, lalu P-nya ini kan udah jadi ya bisa diplot. Nah, masalahnya adalah begitu kita melakukan konvolusi ya. Kalau saya mau melakukan konvolusi dengan apa fungsi yang kotak ini terus saya konvolusi P gitu ya. Di Python-nya sebenarnya ada fungsi ini ya, convolve, terus bisa dua buah fungsi dikonvolusi. Nah, masalahnya adalah begitu dua fungsi dikonvolusi ya, panjangnya tuh berubah. Ya, apalagi ini sebenarnya bukan fungsi kontinu beneran, tapi fungsi diskrit ya. Jadi kalau saya punya satu fungsi panjangnya X, fungsi yang satunya panjangnya Y, terus konvolusi dari kedua fungsi itu panjangnya tuh jadi X tambah Y kurang satu. Gitu ya. Jadi kalau ini saya punya ini tadi ada 80 titik begitu ya. Terus saya konvolusi 80 titik dikonvolusi dengan 80 titik, maka hasil apa outputnya itu tuh 80 tambah 80 kurang satu ya 159 gitu ya. Nah, ini tuh problem ya karena nanti sumbu X-nya nggak akur. Tadi aslinya 80 begitu dikonvolusi jadi dua kali lipat kurang lebih terus nggak bisa diplot ya. Nah, jadi ini ada trik sedikit
Saya tuh untuk melakukan konvolusi saya potong sinyalnya jadi separoh doang ya, bukan dari -4 sampai 4, dari -2 sampai 2 doang untuk melakukan konvolusi. Ya, jadi saya ngambil Q itu adalah fungsi P ini, fungsi P kotaknya, tapi ambil dari nilai tengahnya aja. Tadi ada 80 titik, saya ambil dari nilai ke 20 sampai nilai ke 60 gitu ya. Terus ini kalau saya mau lihat saya bisa bisa plot begitu ya. Nah, ini kalau saya plot kelihatan yang orange ini nih titiknya ya. Saya ambil separoh ya. Nah, lalu yang Q ini yang saya konvolusi begitu ya. Ini saya konvolusi Q dengan Q ya. Lalu hasilnya R ini yang saya plot ya. Nah, masalahnya juga adalah karena ini bukan sinyal kontinu beneran ya. Begitu dikonvolusi terus ada apa? Ada 20 titik ya, karena titik yang nilainya satu ini antara -1 sampai 1 ini ada 20 titik gitu ya. Maka tuh nilai konvolusinya kalau dikaliin dan dijumlahin ya 20 kali lipat lebih tinggi gitu. Nanti segitiganya itu sorry, terdistorsi ya, jadi 20 kali lipat lebih tinggi. Karena kan itu banyak titik sebenarnya di tengahnya. Sehingga untuk ngetrik itu ya supaya segitiganya itu nggak berlebihan, tingginya dikali faktor 1/20 di sini ya. Basically ini jumlah titik yang ada. Terus waktu kita plot, R-nya ini panjangnya juga nggak tepat 80 ya, melainkan 79. Jadi ini ditrik lagi juga nih. Di plot terhadap sumbu waktu, tapi sumbu waktunya bukan 80 lagi, melainkan 0 sampai 79 aja. Karena dengan demikian baru bisa diplot gitu ya. Jadi ini ada trik-trik kecil buat supaya bisa diplotting ya. Nah, tapi secara prinsip dibuat sinyal kotak, lalu sinyal kotaknya ya dipotong jadi dua supaya bisa dikonvolusi. Habis dikonvolusi kita lihat sinyalnya itu sinyal segitiga gitu ya. Sama seperti contoh soalnya Haikin itu. Ya, jadi ini bisa buat main-main eh, codingannya gitu ya, nyoba-nyoba. Nah, ini di bawah ini contoh codingan lagi ya yang apa? eh ini dari -4 sampai 4. Di awal saya nyoba dari -5 sampai 5 ya, jadi komentarnya itu masih belum kena rubah. Cuman -5 itu angka yang agak bengkok ya. Jadi jumlah titiknya nggak genap, nggak enak. Jadi saya ganti ke -4. Nah, ini saya berusaha cobain fungsi kotak yang agak berbeda. Ya, jadi ini fungsi kotaknya adalah seperti ini ya. Kalau di -1 sampai 0 itu -1, lalu antara 0 sampai 1 ini +1 gitu ya. Jadi kotaknya itu zigzag gitu ya. Ini pakai fungsi yang ini ya, rektangulernya. Dari -1 sampai 0 itu -1, lalu 0 sampai 1 itu 1. Nah, terus gimana kalau konvolusinya itu kita lakukan ya? Maka hasilnya adalah yang hijau ini nih. Ya, karena kita lihat, kita bisa bayangin yang orange ini kalau dicerminkan, maka bagian yang ini ya akan mulai overlap dengan bagian yang ini juga, sehingga -1 dikali sama -1 pelan-pelan ya, itu hasilnya positif. Ya, jadi di daerah sini segitiga naik dulu nih, positif sampai ke titik 1 ya. Nah, terus habis itu bagian yang negatif ini mulai overlap sama bagian yang positif di sebelah sini. Ya, kalau negatif overlap sama positif dikalikan hasilnya negatif. Gitu ya, sehingga nilainya mulai turun dan turun dengan sangat cepat begitu ya. Begitu turun dengan sangat cepat, nanti bagian yang apa negatifnya ini nanti mulai keluar dari yang sebelah sini ya, sehingga negatifnya turun, terus positifnya mulai overlap barengan di sini ya, sehingga nilainya naik lagi karena positifnya tambah besar, negatifnya keluar dari overlapnya gitu ya. Nah, jadi hasil konvolusinya yang hijau ini nih kalau ditelusuri. Sorry. Nah, sampai situ dulu ada pertanyaan nggak dari Bapak?
izin bertanya Pak. Iya Pak. Berarti itu tadi kenapa agak dibikin trik sedikit itu karena sebenarnya itu yang dikonvolusi itu kalau tidak diubah-ubah itu konvolusi bentuk diskrit ya Pak ya? Betul, karena si apa Python-nya itu ya sebenarnya ngeplot titik-titik ya. Iya. Ya karena Berarti kan biar biar bagaimanapun komputer itu sebenarnya berurusan dengan data diskrit sih Pak. Terus kalau oh kita iya, iya. melakukan simulasinya dengan komputer, kita sebenarnya berurusan dengan titik-titik ya. Ya itu kenapa ada 0,279 itu kan karena dia kan dari eh, dari minus 2 sampai 2 ya Pak ya tadi kotaknya ya Pak ya. Iya, Dan karena intervalnya itu iya, ya Pak. berarti dia intervalnya ada 40 titik ya. Lalu Iya ada 40. Ya. 40, sorry, 40 dikonvolusi sama 40, hasilnya jadi Jadi 80 kurang satu. iya 40 plus 40 min 1 ya Pak ya. Oke. Iya, Baik. heeh. Jadi kalau kalau nggak dikasih apa intervalnya itu t-nya diplot itu error. Ini Oh iya misalnya iya ya, Pak. kalau kalau ini saya ilangin gitu, terus berusaha diplot gitu, error nih. Terus errornya keluar di bagian ini. Plot T, R nggak mau karena R sama T-nya nggak sama panjangnya. Langsung dia protes. Oh, iya iya Pak. Dan itu Iya. Mm. penulisan 0,279 itu maksudnya bagaimana ya Pak ya? Untuk di bahasa pemrogramannya Pak. Oh, itu maksud itu tuh jadi ya eh, angka-angka ini bisa dipahami mirip matriks gitu ya. Misalnya ini ya. Ini kan T-nya ya. T-nya udah terdefinisi seperti itu ya. Misalnya saya bisa ngeprint T di sini ya supaya kelihatan T itu sebenarnya kayak apa sih? Nah, ini. Jadi T itu kayak deretan angka ya, matriks satu baris, lalu dari -4 sampai 3,9 ini terakhirnya ya. Jadi apa? Angka-angka ini itu menunjukkan indeks sih. Ya, jadi eh, misalnya kalau saya print yang P ini ya, yang fungsi kotaknya juga. Nah, P-nya ini kelihatan nih, angkanya 0, berderet, terus ada satunya, terus habis itu 0 lagi. Ya, jadi ini sengaja saya sisain supaya kalau apa komentarnya dibuka, terus bapak-bapak bisa lihat sebenarnya sinyalnya kayak apa sih gitu. Dan kelihatan sinyalnya tuh titik-titik ya sebenarnya ya. Nah, eh, indexing ini ya, misalnya ini ya, P antara 20 sampai 60. Ini artinya dari P yang nilainya ada 80 biji, saya tuh ambil dari mulai titik ke 20 sampai titik ke 60 aja. Berarti 20 yang sebelah kiri saya buang, 20 yang sebelah kanan saya buang juga, saya ambil tengahnya. Gitu sebenarnya. Jadi ini indexingnya maksudnya seperti itu. Ya, lalu kalau ini T 0 sampai 79, nah T-nya sebenarnya ada 80, tapi saya nggak mau pakai semua, saya pakai 0 sampai 79 aja gitu. Menjawab nggak Pak? Oh iya ya Pak, sudah paham Pak. Maksudnya oh berarti itu indexing ya Pak ya yang diplotkan. Betul, indexing dari apa matriks nilai ya. Jadi sebenarnya pola berpikirnya Python kalau angka-angka itu bisa dipandang sebagai matriks. Terus matriksnya nggak mesti cuma satu baris ya. Bisa 2 kali 2, 10 kali 10, terserah ya. Nah cuman di dalam hal ini kan saya cuman punya fungsi satu dimensi. Jadi itu satu baris, lalu angka yang di dalam kurung kotak ini itu angka keberapa. Ya makanya ini juga nulisnya ya adalah eh, nilai absolut dari X yang ke I. I itu indeksnya. Sementara eh, for loop-nya ini udah bilang I-nya ini bergeraknya di antara panjangnya X ini nih. X-nya nanti kan inputnya ya. Dalam hal ini dimasukin T di sini. Jadi ini definisi fungsinya yang menggambarkan relasi antara X dan Y. Tapi X-nya nanti dimasukin T. Padahal T-nya udah saya buat fungsi yang seperti ini gitu.
Ya, mudah-mudahan jelas ya, Pak. Baik, Pak. Sudah jelas, Pak. Sudah, Pak. Terima kasih, Pak. Iya. Nah, lalu eh, saya buat contoh program juga ya untuk UTS tahun 2011 nomor 2 ya supaya Bapak-bapak punya contoh mainan yang dari soal UTS juga ya. Ini saya tunjukin soalnya ya. Dan ini tipikal nih ya apa bisa muncul di ujian soal semacam ini. Ini ada di arsip UTS yang lalu juga di LEARN kalau Bapak-bapak cari ya. Ini ya tahun 2011 nomor 2. Nah, jadi XT itu kayak gini ya, dua fungsi segitiga yang seperti ini dari 0 sampai 4. Kelihatan yang ini fungsinya T, lalu yang ini adalah T-4 ya. Nah, lalu YT-nya fungsi kotak kayak gini. Ya, dari -1 sampai 0 itu -1, terus dari 0 sampai 1 itu +1 ya. Terus ditanya hitung XT konvolusi YT gitu doang ya. Nah, ini yang gampang adalah yang dicerminkan YT-nya ya. Karena YT kan fungsinya 1 ya. Jadi kalau dicerminkan gitu tetap 1. Tapi kalau yang ini yang segitiga, kalau segitiga dicerminkan fungsinya berubah tuh. Ya ini tadinya T, kalau kebalik gitu jadi -T. Ya jadi lebih gampang cerminkan yang YT aja ya. Walaupun cerminkan yang ini terus nanti dihitung integral konvolusi harusnya sama aja hasilnya. Cuma nanti lebih lebih apa ribet aja nanti karena melihat ke soal ini mungkin nanti jadi bingung ya fungsinya apa gitu ya. Nah, ini ada kunci jawabannya ya di bawah. Nomor 2 ini ya. Jadi ini fungsi kotaknya yang dicerminkan. Terus kita lihat titik yang di tengah ini kan titik nolnya. Ini jadi titik T-nya nih. Ya, lalu sebelah kanan jadi T+1, sebelah kiri T-1. Ya. Nah, lalu yang pertama kan daerah overlapnya ini ya. Karena yang T+1 ini masuk ke dalam segitigaannya. Jadi daerah pertama itu T-nya itu bergeraknya dari -1 sampai 0. Ya, jadi eh, saya tuh nggak terlalu suka cara Haikin nulis ya. Saya lebih suka nulis batas, terus nulis integralnya, terus jadi lebih jelas ya prosesnya gitu ya. Nah, ini batas T-nya dari -1 sampai 0, karena T-nya bergeraknya di sini ketika overlap-nya masuk gitu ya. Nah, lalu kita tinggal tulis integralnya ini nih, daerah overlap-nya ya. Jadi integralnya adalah dari 0 sampai T+1 ya. Jadi dari 0 sampai T+1 batasnya. Terus kita tulis fungsinya. Fungsinya adalah fungsi ini ya. Ini adalah T ya. Jadi kalau ditulis ke dalam integral jadi tau. Nah, lalu tau ini dikali -1 ya. Jadi min tau. Ya, sehingga integralnya adalah integral min tau d tau ya. Lalu integral min tau d tau itu kalau kita kerjain integralnya jadi -1/2 tau kuadrat ya. Ini kan integral biasa ya kalkulus kalau dikerjain jadi -1/2 tau kuadrat. Lalu kita masukin batas ya. Batas bawahnya 0, batas atasnya T+1. Terus tinggal dimasukin nih -1/2 ya. Terus taunya masukin T+1 ya. T+1 kuadrat. Terus dikurang masukin batas bawahnya 0. Kalau dimasukin 0 ya 0 ya. Berarti tinggal ini nih. -1/2 dikali T+1 kuadrat gitu ya. Sehingga hasilnya adalah -1/2 T kuadrat minus T minus setengah gitu ya. Nah, terus daerah kedua kalau T-nya udah masuk. Nah, kalau T-nya udah masuk ya, karena segitiganya ini panjangnya 2, T-nya ini bakal masuk sampai T+1-nya ini mentok ke segitiganya ini, jadi T-nya bakal sampai ke titik 1. Ya, T-nya bergeraknya dari 0 sampai 1 gitu ya. Nah, lalu integralnya gimana? Nah, integralnya sekarang ada dua bagian nih, karena ada integral yang +1 ini, kotaknya positif, terus ada bagian integral yang -1. Ya, jadi kita tulis integral yang plusnya dulu ya. Batasnya antara 0 sampai T, tau d tau ya. Tau karena positif, plus tau ya. Terus yang satu negatif, minus tau d tau
tandanya negatif, tapi batasnya adalah dari T sampai T plus 1 ya. Jadi batasnya ditulis dari T sampai T plus 1 ya. Terus dihitung integralnya lagi seperti tadi ya. Yang tau D tau diintegral jadi setengah tau kuadrat, terus dimasukin T jadi setengah T kuadrat ya. Minus yang ini dihitung lagi, terus batasnya dimasukin, batas atasnya T plus 1, batas bawahnya T. Nanti dapat persamaannya seperti ini ya. Nah, kelihatan ya bahwa daerah-daerah ini tuh persamaannya persamaan kuadratis. Ya, jadi kalau nanti semua dihitung ya, daerah-daerahnya ini nanti apa kotaknya masuk lagi, ada daerah yang motong segitigaannya lagi dan seterusnya sampai akhirnya kotaknya keluar ya, sampai ke ujung sini, terus keluar, terus dihitung satu-satu integralnya, maka kita bisa gambar tuh hasilnya. Ya karena dari setiap T ini yang batasnya bergerak dari -1 sampai 0, 01, 12, 23, 34, 45, masing-masing keluar hasil integralnya. Terus kita lihat integralnya ada yang sifatnya fungsi kuadrat yang seperti ini ya, antara 0 sampai 1. Terus ini fungsi kuadrat juga. Tapi yang antara 1 sampai sampai 2 ya, 1 sampai 2 ini garis lurus nih. Ya karena 4T minus 5. Antara 2 sampai 3 juga garis lurus ya. Ini minus 4T plus 11 ya. Terus di sini kuadratis lagi, di sini kuadratis lagi gitu ya. Lalu kalau persamaan ini dimasukin T-nya ya. Misalnya di titik yang ini ya, masukin T-nya 3 sama T-nya 4 gitu ya. Nanti bisa digambar titik ini, terus titik ini gitu. Nah, terus di potongan garis berikutnya harusnya nyambung di titik yang sama. Kalau hitungan integralnya itu betul. Ya. Nah, itu jawaban soalnya dan perhitungan integralnya ya. Mudah-mudahan jelas ya. Terus saya tuh buat program Python-nya juga ya. Jadi ini kelihatan ya. Ini yang apa? Yang orange ini yang fungsi segitiganya itu ya. Tapi fungsi segitiganya karena di Python ini lebih repot ya kalau mau digeser. Jadi ini saya buat di tengah aja. Lalu fungsi kotaknya juga gitu ya, di tengah juga ya. Kalau tadi di soal fungsi segitiganya mulainya dari nol sih, ya agak di kanan gitu ya. Karena sebenarnya apa secara matematik itu gampang menggeser, tinggal T minus apa gitu ya. Cuman kalau di Python itu nanti buat fungsinya berabe ya kalau saya mau geser ke kanan atau ke kiri gitu ya. Jadi ini demi demi kemudahan plotting aja sih sama buat apa fungsinya ya. Ini cara buat fungsinya sama kayak tadi pakai if, else if dan apa? Kalau tadi cuman if sama else ya, sekarang ada else if-nya. Else if-nya itu elif kalau di Python gitu ya. Nah, terus ini eh, apa fungsi fungsi segitiganya ini yang saya buat di sini ya, antara -2 sampai 0 dan 0 sampai 2. Lalu ini yang garis miring ini 2 plus T. Lalu ini -2 plus T yang di belakangnya sini. Ya, sedangkan yang fungsi kotaknya ini saya ambil dari soal sebelumnya aja. Ya, karena soal sebelumnya ini kan udah dibuat ini ya. Dan fungsi kotaknya ini kan P gitu ya. Jadi di yang sini nanti yang saya konvolusi adalah sinyal B. B itu yang segitiganya ini ya. Ini A, terus A-nya dipotong tengahnya jadi B. Lalu B ini yang saya konvolusi sama sinyal P. P itu kotak yang udah dihasilkan di soal sebelumnya. Ya, jadi saya nggak mau buat kotaknya buat-buat melulu gitu ya, buat sekali aja di atas. Terus di sini dipakai lagi. Ini kalau di run, oops sorry. Oh ini ada yang salah nih. Kotaknya berubah ya. Bentar. Yang ini harus di run lagi dulu. Nah, soalnya tadi fungsi P-nya ngambil kotak yang dari atas, cuman ada satu gundukan. Sekarang P-nya udah yang ini ya. Jadi ini kalau ini kan
di gambar P-nya masih satu begitu ya. Kalau saya running lagi sekarang, nah P-nya udah dua. Terus kita kelihatan hasil yang jawabannya ya, hasil konvolusinya adalah yang merah ini. Ya, ini kelihatan ada daerah paraboliknya, terus parabolik lagi, terus garis lurus, terus parabolik, parabolik lagi. Ya, jadi ini eh, dari segi bentuknya ya, yang merah ini sama tuh sama yang di soal ujian. Cuman memang apa? Dia tergeser aja. Kalau tadi di Python-nya dia ada di tengah, sekarang ini geser ke posisi apa? T sama dengan 2 nih puncaknya itu. Ya. Nah, ada pertanyaan nggak sejauh ini, Bapak-bapak? Ada pertanyaan? Dari saya belum, Pak. Oke. Nah, itu jadi dilihat lagi ya mekanik menghitung apa konvolusinya. Mudah-mudahan jadi lebih jelas. Terus ada contoh Python-nya walaupun ada trik-trik sedikit ya untuk supaya bisa plotting, tapi mudah-mudahan itu memperjelas juga ya kalau sampai bingung terus main-main sama codingnya itu ya. Nah, lalu saya juga apa pasang coding itu ya di bagian bawah itu konvolusi yang diskrit ya. Konvolusi diskrit ini lebih gampangan sih ya karena saya nggak perlu berusaha ngeplot satu fungsi yang kontinu dan bentuknya aneh kayak fungsi kotak gitu ya. Jadi ini saya buat contoh sederhana aja. Misalnya ada fungsi D, ini 2 4 minus 3 2 minus 4 1 gitu ya. Nah ini juga saya nggak buat fungsi N-nya ya, fungsi sumbu X-nya itu N-nya saya nggak buat. Karena asumsinya semua nilai ini mulainya dari titik nol di titik waktunya gitu ya. Tapi kalau di soal ujian sih belum tentu ya. Bisa aja dia geser kiri, geser kanan gitu ya. Sehingga begitu dicerminin terus overlap harus tahu itu mulai sinyalnya itu munculnya di titik N yang mana gitu ya. Sorry. Tapi ini cuman demi kemudahan aja ya untuk contoh gitu ya. Nah, ini kelihatan yang D ini yang biru ini titik-titiknya ya. Dan ini sengaja waktu plot saya pasang apa bentuk titik tertentu ya. Ini jadi ada saya kasih bentuk titiknya ya, dan kasih warna juga ya supaya membedakan karena kalau enggak susah dilihat gitu ya. Lalu yang E ini 0 3 2 min 1 dan seterusnya ya. Jadi ini 0 3 2 min 1 dan seterusnya ini warna hijau di plotnya green. Nah, lalu kalau D dan E itu dikonvolusi hasilnya yang merah ini. Ya dan kelihatan eh, fungsinya kurang lebih 2 kali lebih panjang ya. Ini kan nilainya 6 dikonvolusi sama 6 berarti panjang hasil konvolusinya 11. Ya makanya ini kita lihat sinyal yang merah itu dari 0 sampai 10 ya. Jadi panjangnya memang jadi 11 ya. Lalu kita lihat juga kalau yang biru dikonvolusi sama hijau, maka yang hijau itu atau yang biru itu dicerminkan ya. Terus pada saat overlap pertama itu angka 0 sama angka 2 nih. Begitu dikaliin hasilnya 0 ya. Jadi hasil konvolusinya merah di sini mulainya 0. Ya terus harus bayangin yang hijau udah dicerminin itu geser lagi satu. Terus dikaliin dijumlahin. Terus geser dikaliin dijumlahin. Maka nanti fungsi yang terjadi adalah yang merah ini. Ya. Tapi bapak-bapak bisa main-main dengan angka-angka ini ya. Terus ngecek di kertas. Kalau saya konvolusiin deret yang kayak gitu, bener nggak hasilnya kayak gitu kalau saya hitung di kertas ya. Karena kalau ujian ya bapak-bapak harus membuktikan hitungannya di kertas itu terus nanti dikumpulin lewat lewat learn gitu ya. Jadi ujiannya nggak main program, ujiannya tetap di kertas dan harus ngitung. Cuman ini program-program ini untuk ya bisa ngecek, bisa belajar ya apa yang terjadi karena si program Python-nya ini memberikan ini ya kemudahan satu operasi konvolusi juga yang udah tersedia ya.
Nah, sampai situ aja kali yang ingin saya tunjukkan buat Bapak-Bapak. Mudah-mudahan jadi lebih jelas ya persoalan konvolusinya karena ini pasti keluar di ujian ya. Mudah-mudahan jadi bisa lebih persiapan ya menghadapi soal ujiannya ya. Ada pertanyaan sejauh ini? Pak, maaf Pak, izin Hmm. tanya Pak. Iya, Pak. Untuk yang contoh soal UTS dari 2011 itu, apakah akan diupload di Moodle juga Pak? Oh, udah ada di Learn, Pak. Oh, di Learn di modul di week 4 ya Pak ya? Di week yang sebelum ujian, Pak. Oh, yang Satu. sebelum ujian Pak. Oh, baik, baik. Iya, di Baik. situ kumpulan soal ada di situ semua, Pak. Tak Oh iya. ya apa yang week 7. Terus ada diskusinya juga, ada film-filmnya. Oh iya Pak, baik. Mm, Terima ya. kasih Pak. Ya, jadi untuk persiapan wajib ya bacain soal-soal tahun lalu terus coba memahami gitu ya. Karena ya soal-soal ujian ya kayak kayak gitu aja sih. Kalau yang lalu itu kesulitan memahami, nanti ya soal ujian itu levelnya segitu nanti bakal kesulitan menghitung juga kalau nggak pernah sama sekali. Ya, jadi dicoba ya, Bapak-bapak. Nah, ini ada waktu kira-kira 10 menit ya. Saya pengen ngulang sedikit yang sebenarnya materi minggu ini ya, yaitu sifat-sifat apa? Sifat-sifat properti yang berhubungan dengan eh, impulse response H ya. Nah, itu udah dibahas ya sebenarnya di recording yang hari Senin ya, lebih panjang. Kalau Bapak-bapak lihat bingung ya dengan yang apa diskusi yang singkat ini, nanti lihat ke recording yang sebelumnya ya. Nah, ini tapi saya paling dikit pengen tunjukkan ya supaya apa Bapak-bapak bisa baca di Heikinnya karena selalu tersedia juga, terus bisa bisa dilihat lagi begitu ya. Nah, yang pertama adalah Heikin itu menunjukkan eh, sifat koneksi dari sistem. Ya, jadi ada dua, dua jenis koneksi, yaitu koneksi paralel dan koneksi seri ya atau kaskat. Nah, apa yang terjadi dengan hak dari sistem kalau sistemnya di paralel ya? Ini Haikin sih menurunkan ya untuk setiap kasus. Nah, tapi ini dengan sangat mudah juga kita bisa pahami ya kalau X itu lewat H1 lewat atas terus lewat bawah terus dijumlahin, maka total sistem itu sama, sama dengan penjumlahan dari kedua sistem. Ya, jadi H total adalah H1T tambah H2T. Begitu ya. Nah, tapi kalau sistem itu di seri ya, di kaskat, maka inputnya kan habis dikonvolusi keluar jadi output terkonvolusi lagi sama sistem yang kedua. Ya, sehingga sistem total adalah H1T konvolusi H2T. Ya, sehingga di sini ada penurunannya juga ya, agak lebih tricky kalau yang seri karena apa? Ada konvolusi ini di tengahnya yang harus dirubah-rubah notasinya supaya bisa ditunjukkan bahwa ini tuh sebenarnya hasil konvolusi juga gitu ya. Nah, tapi rumusnya seperti ini. Ya, jadi kalau H1T dan H2T di seri itu artinya H totalnya nanti dikonvolusi begitu ya. Nah, sifat lain yang penting yang diterangkan. Oh, ini ada contoh-contoh soal ya, bisa dilihat kalau sistemnya mulai kompleks, mungkin juga keluar di soal ujian ya. Misalnya yang bagian ini H1N tambah H2N karena paralel, terus dikonvolusi dengan H3N karena seri, terus dikurang dengan H4N karena paralel lagi, terus tandanya negatif. Gitu ya. Ini contoh soal yang cukup sederhana sih. Ya. Nah, lalu di bagian berikutnya, Haikin tuh menunjukkan bagaimana kalau kita lihat impulse response H dari satu sistem, kita bisa tahu sifat dari sistem itu. Ya, dalam hal ini misalnya kalau H-nya fungsi dari H-nya itu hanya berbentuk fungsi delta yang dikalikan dengan konstanta C tertentu ya, maka sistemnya memoryless. Ya, dan kita bisa bayangin kan HN itu sebenarnya
adalah karakteristik dari sistemnya ya. Lalu kalau Hn konvolusi Xn dan Hn-nya cuma fungsi delta, maka Yn-nya pasti Xn doang. Nggak ada Xn min 1, Xn min 2, dan seterusnya gitu. Karena Hn-nya cuma ada delta sih. Ya, dan delta kali Xn, ya delta kan terdefinisi hanya di titik nol. Ya, sehingga X-nya itu yang masuk inputnya juga yang di titik nol saja. Ya, sehingga dengan demikian sistemnya juga jadi memoryless. Ya. Nah, kalau fungsi continue, H-nya bentuknya C kali delta T. Ya. Nah, bagaimana kalau sistem itu kausal ya? Nah, kalau sistem kausal kan di chapter yang sebelumnya kita udah belajar sistem kausal itu hanya tergantung dari input di masa sekarang dan masa yang udah lampau ya, tidak pada input yang di masa datang, begitu ya. Sehingga X-nya itu yang boleh masuk adalah yang N-1, N-2, dan Xn yang 0, begitu ya. Artinya yang di daerah waktu negatif ini, yang adalah input yang di masa depan itu nggak boleh ada. Ya, sehingga HK-nya bentuk impuls responsnya jadi khusus. Ya, artinya impuls respons yang lebih kecil dari 0 nilai K-nya itu nggak boleh ada ya, harus sama dengan 0. Gitu. Jadi kalau kita mau lihat satu sistem itu kausal atau enggak, kita tinggal lihat H-nya aja. Kalau H-nya ada yang di bagian negatif, berarti dia non kausal. Tapi kalau H-nya positif semua, berarti dia kausal. Gitu ya. Jadi ini tipikal juga bisa jadi soal di ujian ya, setelah ngitung-ngitung sistem atau apa, terus ketemu H-nya, terus ditanya sistemnya kausal atau enggak. Ya, jadi harus paham juga bagaimana menilai satu sistem itu kausal atau tidak kalau diketahui H-nya gitu ya. Nah, lalu gimana kalau sistem itu stabil? Ya, kita ingat sistem stabil itu adalah kalau yang inputnya terhingga, outputnya terhingga juga. Outputnya nggak boleh menggila ya kalau inputnya terhingga. Nah, padahal output itu kan adalah H dikonvolusi sama input. Ya, sehingga H-nya ini juga harus bounded ya, harus terhingga. Ya, sehingga ini ada penurunannya, memang bisa dibaca ya di Haykin. Tapi syaratnya ujungnya adalah satu sistem itu jadi stabil kalau H-nya ini ya kita jumlahin semua dari minus tahingga sampai tahingga, nilainya terbatas. Ya, kalau dia continue berarti kita integral ya dari minus tahingga sampai tahingga H tau D tau, nilainya terbatas. Ya, jadi kalau H-nya sendiri aja, kalau kita integral ya, ternyata dari minus tahingga sampai tahingga besarnya tahingga, berarti sistemnya udah pasti nggak stabil. Ya. Nah, jadi itu hubungan impuls respons dengan kestabilan sistem. Lalu ini ada bagian di mana kalau sistem itu bisa di inverse ya. Jadi HT kalau ada inverse-nya H inverse T terus dikonvolusi hasilnya adalah fungsi delta. Ya, jadi delta ini kayak angka 1 kalau di perkalian ya. Jadi H dikali inverse H dapatnya 1 ya. Tapi kalau di dalam pola matematika sistem eh, angka 1 itu adalah fungsi delta. Begitu ya. Jadi H dikonvolusi dengan H inverse jadi dia fungsi delta. Ya. Nah, bagian terakhir di sini ada chapter 2.8 ini tentang step response ya. Ini adalah kalau satu sistem kita masukin unit step ya UN. Nah, step response ini bisa dihitung khusus hanya cukup dengan menghitung H dari sistem itu. Ya karena UN ini kan sifatnya khusus ya. Dia 0 tapi pada titik 0 jadi 1 terus gitu ya. Sehingga kalau UN-K ini kita perinci, kan konvolusi itu menghitung dari minus tahingga sampai tahingga. Tapi UN-K ini cuman ada nilainya 1 pada saat N-K ini positif ya. Jadi pada saat N-K ini positif, N-nya artinya lebih besar dari K, itu nilainya 1. Tapi kalau N-nya lebih kecil dari K, maka UN-K ini nilainya 0.
gitu ya, sehingga rumus konvolusi ini bisa disederhanakan ya. HK ini hanya terdefinisi hanya dikalikan satu ya kalau N-nya itu lebih besar sama dengan K. Ya, jadi K-nya ini cuman yang kita perlu hitung adalah dari yang negatif sampai ke N saja. Karena kalau K-nya udah lebih besar dari N, maka U-nya ini jadi nol. Gitu ya. Sehingga eh, kalau ada sistem dimasukin unit step function sebagai inputnya, kita untuk outputnya cuma perlu menghitung yang seperti ini. Ya, dan kalau dia apa continue, tinggal integral H-nya saja, H tau D tau ya, dari minus tau hingga sampai T. Nah, kita langsung dapat outputnya dari sistem yang diberikan unit step function itu. Ya. Nah, sampai situ aja ya bagian chapter yang minggu ini ya. Mudah-mudahan bisa cukup jelas. Kalau butuh informasi lebih lagi bisa baca Heikinnya langsung ya. Atau dengarkan video-video yang tersedia ya dari diskusi-diskusi yang lalu di Learn. Ya. Jangan lupa ngerjain kuisnya ya, Bapak-bapak untuk yang kuis 4 juga. Ya. Ada pertanyaan sejauh ini? Ada komentar? Dari saya tidak ada, Kak. Oke, kalau gitu kita sampai di sini aja malam ini. Selamat istirahat, Bapak-bapak. Selamat belajar. Terima kasih, Pak Ihan.